Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Anggraini, NIM 20200200003. Program Studi Keuangan dan Perbankan. Semester 4. Sti Akubang Mulyadama Pratama. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pekreditan. Dosen pengasuh Ibu Epi Dian Kartikasari, SEMM. Baiklah, ada dua yang akan saya presentasikan, yaitu materi dan review jurnal. Pertama, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu, yang berjudul Administrasi Kredit. Administrasi kredit merupakan salah satu bagian dari tahapan pekreditan. Proses administrasi kredit yang baik dan benar berdampak pada kualitas pemberian kredit suatu bank. Kualitas kredit yang sehat sangat penting untuk menjaga kontinuitas aktivitas perbankan. 1. Tahap-tahap kegiatan pekreditan. Menurut Pezal 2013. 1. Penentuan target market. Menentukan sektor ekonomi, segmen pasar, dan bidang usaha. 2. Analisis kredit. Mengetahui resiko kredit, kondisi cash flow nasabah untuk kemampuan melunasi kredit. 3. Penentuan term of lending. Sesuai dengan ketentuan otorita monitor dan ketentuan bank. 4. Pelaksanaan dokumentasi. Kelengkapan dokumen pekreditan dari aspek yuris dan ekonomis. 5. Pelaksanaan disbursement, yaitu penarikan-penarikan oleh nasabah atas persetujuan dapat terkendali sehingga tujuan distribumen tercapai, yaitu aman, terarah, dan produktif. 6. Monitoring kredit. Early Warning Action Program. 7. Pengawasan kredit. Mengendalikan pelaksanaan kredit sesuai term of lending. 2. Pengertian unsur-unsur penting dan fungsi administrasi kredit. A. Pengertian administrasi kredit. Pelaksanaan administrasi kredit yang tertib, lengkap, efisien, dan up-to-date sebagai alat penunjang bank dalam mengusahakan kredit yang sehat. Administrasi kredit didefinisikan perencanaan, pengorganisasian, dan pengadministrasian sumber daya manusia, modal, mesin-mesin, teknologi, dan segala fungsi dalam memberikan nilai ekonomis kepada seseorang dengan landasan kepercayaan. Saat ini, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank dalam waktu tertentu. Faizal 2013. Definisi administrasi kredit secara luas meliputi kegiatan-kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data, pencatatan, pengusahaan dokumen yang ada kaitannya dengan proses kegiatan pekreditan oleh unit-unit kerja terkait dalam penyelenggara pengelolaan portofolio kredit yang sehat. Dalam penyelenggaraan administrasi kredit, bentuk, sifat, dan ruang lingkup sangat tergantung kepada proses kegiatan pekreditan, sistem dan prosedur, struktur masing-masing organisasi bank. B. Unsur-unsur penting administrasi kredit. 1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Komputer, operator, petugas kredit atau loan officer. Account officer atau petugas pengelola rekening.
manajer. 2. Sistem dan prosedur perkreditan. Suku bunga, provinsi, komitmen jasa atau commitment fee, dan lain-lain. 3. Peralatan atau hardware. File kredit atau kredit file, standar form, komputer plus, aplikasi atau software, telex, telepon, mesin fotokopi, lemari dokumen atau filing cabinet, dan ruang penyimpanan. C. Fungsi administrasi kredit. Sebagai sumber informasi, alat komunikasi bank dengan nasabah, sebagai alat atau instrumen pengawasan kredit, sumber materi pembuatan laporan, alat untuk menentukan kualitas kredit, alat bukti dan antisipasi bila ada sengketa, bank dengan debitur, debitur dengan pihak lain, bank dengan bank lain, debitur dengan debitur lain. 2. Ruang lingkup administrasi kredit. 1. Perencanaan kredit meliputi penentuan sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa. Permohonan kredit terbagi menjadi permohonan kredit baru, perpanjangan tambahan, dan perubahan. 2. Analisis kredit. Menentukan atau mengantisipasi adanya kemauan atau willingness dan kemampuan atau ability debitur mengembalikan kredit sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati antara bank dengan debitur. 3. Dokumen kredit. 1. Bentuk hukum perusahaan, izin domisili dan izin usaha. 2. Surat kuasa bank meminjam dan surat-surat kuasa lainnya. 3. Proposal dan surat kesepakatan atau commitment letter dan perpanjangan kredit. 4. Jenis-jenis pengikatan jaminan dan surat-surat aset. 5. Penutupan asuransi dan perubahan-perubahannya. 6. Persyaratan dan syarat-syarat kredit. 7. Pembebanan provinsi, komitmen jasa atau komitmen fee, biaya materai, dan lain-lain. 4. Pencairan kredit atau kredit disbursement. Pelaksanaan disbursement harus memenuhi syarat untuk meningkatkan taraf hidup atau performa nasabah. Aman, terarah, produktif. 5. Pengelolaan kredit, pemantauan kredit, pengawasan kredit, kredit bermasalah, reorganisasi kredit atau pembinaan, penyehatan, rescheduling, reconditioning, restructuring, penagihan, penyelamatan. 3. Akuntansi laporan dan kredit file. 1. Akuntansi kredit. A. Data nasabah. B. Data kredit. 2. Laporan perkreditan. 3. Berkas atau dokumen perkreditan. 1. Akuntansi kredit. A. Data nasabah. 1. Bentuk dan pengurus perusahaan. 2. Bidang usaha. 3. Kelompok usaha dan diversifikasi usaha. 4. Struktur modal usaha. 5. Mitra usaha sebagai database konsumen atau consumer base. 6. Prospek kegiatan usaha untuk waktu mendatang. 7. Pangsa pasar atau market share, debitur dalam persaingan. 8. Data jaminan dan lain-lain. B.
Data kredit. 1. Jenis kredit dan platform kredit. 2. Kredit prioritas dan non-prioritas. 3. Rekening pinjaman dan mutasi. 4. Jangka waktu kredit dan polis asuransi. 5. Term of lending atau syarat-syarat kredit. 6. Tunggakan pokok dan bunga kredit. 7. Kolektabilitas kredit. 8. Perubahan-perubahan limit kredit, biaya, suku bunga, syarat-syarat, kolektabilitas, tunggakan pokok dan bunga. 2. Laporan kredit. Tujuan dibuatnya laporan kredit adalah 1. Bagi manajemen dan unit terkait berfungsi sebagai alat pengambil kebijaksanaan dan strategi perkreditan untuk mencapai efisiensi kredit dalam persaingan. 2. Alat pengawasan dan pembinaan urusan atau wilayah, bagian dan cabang yang terkait dengan proses kegiatan perkreditan bank. 3. Mampu menggambarkan kredit performance dan kredit productivity. 4. Sebagai salah satu alat untuk penentuan liquidity manajemen bank atau matching system. Materi laporan kredit terdiri dari platform kredit, yaitu total kredit per sektor atau jenis kredit, total kredit per kolektabilitas, outstanding saldo, yaitu total kredit per sektor atau jenis kredit, total kredit per kolektabilitas, tunggakan yaitu pokok dan bunga berikut biaya-biaya beban debitur, frekuensi yaitu mingguan, bulanan, dan tahunan, insidentil dan order. Bentuk laporan kredit yaitu 1. Standar report, yaitu laporan kondisi debitur dan usaha debitur. 2. Comprehensive report, yaitu laporan yang lebih detail termasuk analisis keuangan beberapa tahun. 3. Short form report, yaitu laporan singkat kondisi debitur dan kondisi keuangannya. 4. Financial profile, yaitu gambaran keuangan debitur dan dapat dibandingkan dengan usaha sejenis. 3. Berkas dokumen kredit. Berkas dokumen kredit yang baik minimal memenuhi persyaratan 1. Berkas harus lengkap. 2. Berkas harus sistematis. 3. Berkas harus akurat dan up to date. 4. Berkas harus disimpan dalam tempat yang hemat ruangan dengan kerahasiaan dan keamanan. Demikianlah penjelasan dari materi tentang administrasi kredit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan review jurnal. Judul penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Nagari Kasang. Tahun 2019, peneliti Utari Herman dan Ratna Widayati. Reviewer saya sendiri, Reni Anggraini, tanggal 5 Juli 2022. Metode penelitian. Dalam pengumpulan data dan bahan untuk penelitian ini dilakukan metode penelitian sebagai berikut. 1. Penelitian kepustakaan, yaitu mencari landasan teori dengan mempelajari buku-buku bacaan, bahan-bahan kuliah, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan topik pembahasan. 2. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke PT BPR Nagari Kasang dengan melakukan wawancara dan tanya jawab guna mendapatkan data-data dan keterangan yang erat kaitannya dengan penulisan ini. Latar belakang. Perbankan di Indonesia merupakan salah satu sasaran pembangunan ekonomi
yang dapat diharapkan mampu mengembangkan perekonomian yang lebih maju dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat supaya berpartisipasi untuk membangun dalam mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro, dan kredit. PT BPR Nagari Kasang merupakan salah satu perbankan yang bergerak dalam bidang usaha yang menghimpun dana berupa tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam penyaluran kredit, kemungkinan ada risiko yang harus dihadapi karena keterbatasan manusia untuk memprediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu, bank berusaha minimalisir risiko kemunculan kredit bermasalah. Pihak bank berupaya melihat nilai kelayakan usaha yang dimiliki debitur supaya pengelolaan dan pengawasan dapat berkesinambungan. Perbankan tetap terjaga. Perumusan masalah. 1. Apa penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT BPR Nagari Kasang? 2. Bagaimana solusi penyelesaian kredit bermasalah pada PT BPR Nagari Kasang? Tujuan penelitian untuk mengetahui apa penyebab dari terjadinya kredit bermasalah dan untuk mengetahui cara penyelesaian kredit bermasalah di PT BPR Nagari Kasang. Pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit bermasalah. Pengertian kredit bermasalah menurut Kuncoro dan Suharjono 2002 adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban kreditnya. Kolektabilitas kredit. Kolektabilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok, angsuran pokok, dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Dengan melihat kolektabilitas kredit dapat dinilai kualitas kredit yang diberikan. Kolektabilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut. 1. Kredit lancar. 2. Kredit dalam perhatian khusus. 3. Kredit kurang lancar. 4. Kredit diragukan. 5. Kredit macet. Tahapan-tahapan penyelesaian kredit. Menurut Kashmir 2012, tahapan-tahapan dalam penyelesaian kredit terdiri dari 1. Tahapan pemantauan. Bank melakukan pemantauan secara intensif dan disiplin terhadap portofolio kredit secara keseluruhan untuk mengantisipasi risiko kerugian dengan melakukan hal-hal A. Meneliti kualitas kredit. B. Melibatkan audit intern dalam pengawasan pemberian kredit. C. Menetapkan dan menentukan debitur-debitur yang kualitas kreditnya berubah dan lancar menjadi dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan atau macet. 2. Tahapan pengawasan. Bank melakukan analisa permasalahan dan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki kualitas kredit dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menetapkan dan menentukan unit kerja pengelolaan kredit sebagai 1. Klarifikasi kredit dengan kualitas lancar.
dan dalam perhatian khusus dikelola oleh Satuan Kerja Pekreditan Cabang atau SKPC. 2. Klarifikasi kredit bermasalah yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet serta kredit ekstra kompatibel dikelola oleh Satuan Kerja Pekreditan Khusus atau SKPK. Cabang dibantu oleh Satuan Kerja Pekreditan Khusus atau SKPK. Kantor pusat. B. Membuat analisa permasalahan dan penyelesaian setiap terjadi perubahan. Kualitas kredit debitur, kelompok debitur, dan debitur ini dari kualitas lancar menjadi dalam perhatian khusus. Kurang lancar, diragukan, atau aturan sebagai berikut. 1. Analisa permasalahan dan rencana tindakan penyelesaian. 2. Kredit bermasalah terhadap debitur-debitur dengan kualitas kredit dalam perhatian khusus. Dilakukan setiap 1 bulan sekali. 3. Analisa permasalahan dan rencana tindakan penyelesaian kredit bermasalah. C. Analisa masalah minimal menginformasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Riwayat hubungan debitur dan debitur inti dengan bank. 2. Alasan dan penyebab terjadinya tunggakan kredit. 3. Analisa penyelesaian kredit bermasalah. Pemberian kredit PT BPN Nagari Kasang. Pemberian kredit pada Bank Pekreditan Rakyat Nagari Kasang dilaksanakan dengan alur yang saya tampilkan, yaitu dimulai dari permohonan kredit, cek kelengkapan data, cek agunan atau usaha, rekomendasi, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian, realisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT BPN Nagari Kasang. A. Faktor intern. Di PT BPN Nagari Kasang ini terjadi karena penjabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah. Kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan, dan kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah. B. Faktor ekstern. Hal ini terjadi disebabkan karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur, penurunan omset usaha debitur, dan terjadinya konflik keluarga. Penyelesaian kredit bermasalah. Bank PT BPN Nagari Kasang dalam penyelesaian kredit bermasalahnya melihat tingkat kesulitan yang dihadapi nasabah. Tidak semua kredit bermasalah dapat ditangani dengan cara yang sama. Beberapa di antaranya mungkin dengan cukup adanya koreksi disertai dengan monitoring yang lebih ketat. Sementara yang lain harus ditempuh dengan cara penyihatan kredit. PT BPN Nagari Kasang memberikan solusi kepada debitur untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kreditnya dan melakukan penambahan modal usaha debitur. Kesimpulan, terjadinya kredit bermasalah di PT BPN Nagari Kasang disebabkan oleh faktor intern, yaitu penjabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah, dan manfaat kredit yang diberikan seperti kredit modal kerja digunakan untuk konsumtif, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah, dan juga disebabkan oleh faktor ekstern, yaitu karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya konflik keluarga. Saran. Penulis memberikan saran untuk mengantisipasi kredit bermasalah. Sebaiknya bank meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap kredit yang diberikan, baik mengenai manajemen maupun keadaan debitur sebelum kredit diberikan. Pihak bank memperhatikan kriteria calon nasabah guna menghindari terjadinya kredit bermasalah.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi dan review jurnal. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.